Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan baik kondisinya dimanapun Anda berada. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang selalu mengikuti materi-materi di Mr. Santos Channel. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih juga sudah membagikan ke orang lain. Mudah-mudahan menjadi amal pahala buat kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai leadership. Kemarin sudah kita bahas mengenai pendekatan kepemimpinan. Kalau teman-teman masih ingat yang sudah kita bahas, ada threat approach, ada style approach, ada situational approach, ada path goal theory. Nah, baru kemarin kita bahas adalah gender approach dan psychodynamic approach. Nah, pada saat ini atau pada sesi ini yang akan kita bahas adalah transactional leader dan transformational leader. Nah, dari bahasa transaksional dan transformasional, saya rasa teman-teman sudah bisa mengartikan bahwa transaksional itu berarti ada kaitannya dengan pertukaran. Kalau transformasional adalah perubahan. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pengertian atau definisi dari masing-masing kata tersebut. Kita tampilkan lebih besar dulu biar lebih nyaman dalam melihatnya. Definisi dari transactional leader atau transactional leadership, proses memotivasi pengikut dengan menariknya ke arah kepentingan diri, mempertukarkan imbalan dan status dengan upaya yang dilakukan pengikut. Jadi di sini ada istilah pertukaran imbalan, teman-teman. Jadi seorang leader atau pemimpin dengan pengikutnya itu ada transaksi atau pertukaran imbalan. Yang berikutnya melibatkan nilai-nilai yang relevan dengan proses pertukaran itu seperti kejujuran, kewajaran, tanggung jawab, dan timbal balik atau saling membalas. Nah, di sini perlu digarisbawahi pada saat melakukan transaksional tersebut harus mengikuti atau harus berdasarkan dengan proses-proses yang bagus. Artinya mengutamakan kejujuran, terus ada kewajaran, tanggung jawab, dan timbal balik atau saling membalas. Saling membalas di sini adalah saling membalas antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, jangan sampai teman-teman dalam rangka untuk mendapatkan imbalan melakukan berbagai hal atau berbagai cara. Misalnya pekerjaannya tidak bertanggung jawab, hanya mengerjakan tugasnya pada saat ada atasan, atau istilahnya adalah ABS, asal bos senang. Atau cari-cari hal-hal lain yang tidak sewajarnya. Nah, janganlah seperti itu, karena itu bukan transactional leadership atau pertukaran yang bagus. Hanya menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan imbalan. Kita lanjutkan. Transactional leadership itu didasarkan pada wewenang birokratis yang menekankan pada kekuasaan resmi serta menghormati aturan dan tradisi. Ya, di sini pasti itu harus ditekankan pada kekuasaan resmi serta menghormati aturan dan tradisi. Oke. Nah, ciri-ciri dari transactional leadership yang pertama adalah memanfaatkan kebutuhan manusia untuk mengembangkan anggota agar mau bekerja dan memperoleh penghasilan. Nah, jadi di sini setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh leader untuk mendorong agar para pengikutnya itu mau bekerja dan mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Ciri lain dari transactional leadership adalah selalu memikirkan jabatan, posisi, kedudukan yang terpaku pada rutinitas sehari-hari. Terus juga transactional leadership ini itu berorientasi pada tujuan jangka pendek dan hard data. Jadi dia hanya memikirkan planningnya itu adalah jangka pendek. Mencampur adukan sebab dan gejala, ia lebih banyak melakukan tindakan untuk mengatasi masalah daripada upaya pencegahan. Nah, di sini ciri transaksional itu pokoknya dia berjalan terus. Kalau ada masalah, baru ditangani. Dia tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan, padahal mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Ciri lain dari transactional leadership adalah memfokuskan pada isu taktis, bersandar pada human relation guna memperlancar interaksi antar anggota,
mengikuti dan memenuhi harapan dengan berusaha bekerja secara efektif dan efisien dalam sistem yang berlaku, mendukung struktur dan sistem yang meningkatkan hasil keseluruhan, memaksimalkan efisiensi dan menjamin keuntungan jangka pendek. Nah, di situ ada bersandar pada human relation guna memperlancar interaksi antar anggotanya. Nah, kenapa harus bersandar pada human relation atau interaksi antar anggotanya? Karena kalau semakin banyak interaksi, mereka akan bisa melakukan transaksi yang lebih baik lagi, ya. Nah, ini ada bagan atau diagram kepemimpinan transaksional oleh Bas dalam Gibson, ya, Ivan Kevix dan Donnelly. Kalau kita lihat di sini ada anak panah yang sumbernya dari leader atau pemimpin mengarahnya ke pegawai. Jadi pemimpin itu memperkenalkan apa yang harus dikerjakan pegawai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kalau kita lihat di sini, pemimpin harus menjelaskan peran pegawai itu seperti apa dan pegawai merasa percaya dalam memenuhi persyaratan peran. Artinya kemungkinan berhasil yang subjektif. Pemimpin menghargai kebutuhan pegawai, pemimpin menjelaskan bagaimana pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dipenuhi dengan memainkan peran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan pegawai menyadari nilai dari hasil-hasil yang diharapkan atau diinginkan, nilai pemenuhan kebutuhan pegawai. Nah, akhirnya pegawai akan mengembangkan motivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jelas ya teman-teman ya. Faktor-faktor transaksional. Penghargaan kepemimpinan kontingensi, yaitu transaksi konstruktif, mengacu pada perilaku pemimpin berfokus pada klarifikasi peran dan persyaratan tugas. Menyediakan pengikut dengan bahan atau imbalan psikologis bergantung pada pemenuhan kewajiban kontraktual. Ya. Jadi teman-teman, seorang pemimpin atau leader itu memberikan penghargaan mengacu pada peran dan syarat tugas, menyediakan imbalan. Nah, setelah semuanya itu syarat-syarat dan tugasnya itu terselesaikan, pemimpin atau leader itu akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontraktualnya, memberikan kewajiban atau pemenuhan imbalan kepada karyawannya. Manajemen itu ada dua dalam transaksional, ada manajemen aktif dan pasif. Manajemen dengan pengecualian aktif, yaitu transaksi korektif aktif, mengacu pada kewaspadaan aktif seorang pemimpin yang tujuannya untuk memastikan bahwa standar dipenuhi. Jadi, manajemen dengan pengecualian aktif atau transaksi korektif aktif itu mengacu bahwa pemimpin itu waspada yang tujuannya untuk memastikan bahwa standar dipenuhi oleh anggota atau karyawannya. Nah, sedangkan manajemen dengan pengecualian pasif hanya melakukan intervensi kepada pelanggaran yang terjadi. Jadi pemimpin itu hanya melakukan intervensi setelah pelanggaran itu terjadi atau terjadi kesalahan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah transformational leadership yang tadi di depan sudah saya sampaikan, mungkin dari bahasa transaksi transformasional teman-teman sudah bisa mengartikan ya, itu perubahan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya mari kita bahas bareng-bareng. Definisi transformational leadership itu agak berbeda dengan transactional leadership ya teman-teman ya. Pendekatan ini menekankan peranan pemimpin dalam memotivasi para pengikutnya. Nah, transformasional itu sendiri itu yang seperti apa dalam transformational leadership ini. Nah, oke, kita bahas. Transformational leadership itu diantaranya proses membangun komitmen pada tujuan organisasi dan memberdayakan pengikut untuk mencapai tujuan itu. Jadi di sini ada proses perubahan membangun komitmen pada tujuan organisasi dan memberdayakan pengikut dalam mencapai tujuan. Jadi pengikutnya itu juga diberdayakan, teman-teman. Jadi ada komitmen di mana antara leader dan pengikutnya itu untuk komit terhadap tujuan organisasi. Terus proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Di situ juga ada perubahan atau proses di mana pemimpin dan para anggotanya, para pengikut dan bawahannya saling meningkatkan ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Pasti motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Berikutnya ada proses meningkatkan kesadaran pengikut dengan menariknya ke arah cita-cita dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi seperti kebebasan, persamaan hak, perdamaian dan kemanusiaan, bukan ke arah emosi-emosi dasar seperti rasa takut, tamak, iri atau benci. Jadi di situ ada perubahan yang meningkatkan kesadaran para anggotanya dengan menariknya ke arah-arah yang lebih baik, ya, bukan ke arah-arah yang berdasarkan emosi-emosi seperti rasa takut, tamak, iri, benci dan lain sebagainya. Mengubah dan memotivasi anggotanya dengan membuat pengikut sadar terhadap pentingnya hasil usahanya. Jadi pemimpin itu memberikan motivasi, memberikan penjelasan kepada anggotanya bahwa hasil usaha atau tujuan dari kesepakatan yang diharapkan itu sangat penting sekali. Membujuk pengikut agar lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Nah, jadi di sini ada seorang leader itu akan memberikan pengarahan, akan memberikan rangsangan, memberikan penjelasan, rayuan kepada para anggota bawahannya untuk mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, menurut Abraham Maslow, untuk hierarki kebutuhan manusia, antara lain ada kebutuhan fisiologis, perawatan biologis, makanan, air, seks, dan sebagainya. Ada juga kebutuhan rasa aman, perlindungan, dan stabilitas. Ada kebutuhan sosial yang berkaitan dengan kasih sayang, afeksi, sense of belonging, ya. Kebutuhan penghargaan seperti harga diri, rasa memiliki kompetensi, dan pengakuan. Terus ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pengembangan dan penggunaan seluruh potensi secara kreatif. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan ini yang akan dijadikan pemimpin untuk memberikan, mengubah motivasi kepada bawahan-bawahannya. Nah, kita lanjutkan. Ciri-ciri transformational leader. Yang pertama adalah memanfaatkan kebutuhan manusia agar anggota mengembangkan makna. Nah, itu jelas ya teman-teman ya. Tadi dari kebutuhan yang digambarkan oleh Abraham tadi, bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan, ada fisiologis, ada rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Itu akan dimanfaatkan oleh leader supaya para anggotanya itu mengembangkan makna dari kebutuhan itu sendiri. Selalu memikirkan tujuan, nilai moral, etika, dan tidak terpaku pada tujuan sehari-hari. Ya, dia fokus pada tujuan yang diharapkan. Berorientasi ke arah pencapaian tujuan jangka panjang tanpa merusak nilai dan prinsip, serta berfokus kepada misi dan strategi untuk mencapai visi. Nah, di sini berbeda dengan transaksional leadership. Kalau transaksional itu memikirkan atau berorientasi pada jangka pendek. Nah, kalau transformasional itu berorientasi pada pencapaian jangka panjang. Mampu memisahkan sebab dengan gejala dan melakukan upaya pencegahan. Nah, di sini lebih baik mencegah, bukan kalau sudah terjadi kesalahan baru ditangani, tapi berupaya untuk melakukan pencegahan. Menilai keuntungan atau manfaat yang diberi sebagai dasar pengembangan, bertindak proaktif, katalitis, mempercepat perkembangan anggota dan sabar. Nah, ini sabar ini yang biasanya agak sulit kalau kita menjadi pemimpin, karena pemimpin juga harus ada targetnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Oke, kita lanjutkan. Mendorong penggunaan potensi insani anggota secara optimal, mengenali dan mengembangkan anggota dengan menuntun ke arah yang baru, memperlakukan anggota dengan kasih, mengakui dan menghargai kontribusinya. Jadi kita berikan penghargaan sekecil apapun kontribusi karyawan atau bawahan kita. Selalu melakukan redesign kerja agar lebih bermakna dan menantang. Jadi dalam kita bekerja, kalau monoton itu kan juga kayaknya kurang
mendorong untuk bawahan kita supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya perlu redesign, ya, didesain kembali. Menyejajarkan struktur dan sistem internal untuk mengembangkan nilai dan tujuan dalam aplikasi di lapangan. Nah, proses dari transformasional. Proses transformasional yang terjadi yaitu biasanya melibatkan pendakian kebutuhan sehingga anggota mampu self-directing, mengarahkan diri, dan self-reinforcing, memperkuat dan mendorong diri. Meningkatkan anggota menjadi self-actualizing, mengembangkan diri, self-regulating, mengatur diri, dan self-controlling, mengendalikan diri. Nah, proses transformasional ini jadi para bawahan atau anggotanya itu melakukan pendakian kebutuhan. Artinya kebutuhan itu, pendakian itu dari kebutuhan dasar ke kebutuhan yang levelnya lebih tinggi, ya, sehingga mereka mampu untuk self-directing, mengarahkan diri, self-reinforcing, memperkuat dan mendorong diri, akhirnya sampai ke self-controlling, mampu mengendalikan diri. Atribut pemimpin transformasional, memandang dirinya sebagai agent of change. Jadi setiap individu itu berperan atau mampu untuk mengarahkan apa yang akan ditargetkan atau dikehendakinya. Agent of change, jadi dia merasa bahwa dialah aktornya atau orang yang mampu melakukan perubahan. Pengambil resiko yang bijaksana, percaya pada orang dan peka terhadap kebutuhan mereka. Mampu mengungkapkan nilai-nilai utama yang menuntun tingkah lakunya, fleksibel dan terbuka terhadap belajar dari pengalaman, memiliki keterampilan kognitif, serta yakin pada cara berpikir tertib dan perlunya analisis masalah secara hati-hati, memiliki angan-angan atau dreams, dan percaya pada intuisinya. Nah, ini atribut-atributnya teman-teman ya. Komponen transformasional leadership ada stimulasi ideal, inspirasional, intelektual, dan individual. Oke, kita bahas satu persatu. Stimulasi ideal atau rangsangan stimulus untuk ideal membuat anggota bersemangat dalam melaksanakan tugasnya, memberi keyakinan pada anggota, informasi, gagasan, dan tindakan, menjadi contoh atau suri tauladan, karena pemimpin itu adalah sebagai contoh, mengilhami berkembangnya kesetiaan kepada organisasi, membuat anggota merasa tenang jika berada di dekatnya. Jadi para anggotanya itu nyaman, teman-teman, nggak takut, nggak ada rasa-rasa kurang nyaman dan lain sebagainya. Membuat anggota merasa bangga kalau bergaul dengannya, mengilhami kesetiaan anggota untuk bekerja sama, mendorong anggota untuk mengungkapkan gagasan dan pendapatnya. Ia juga mampu mengungkapkan gagasan atau informasi yang bisa menjadi sumber inspirasi, mengatasi setiap hambatan yang dihadapi, memahami sudut pandang anggota. Nah, itulah stimulus ideal dalam transformational leadership. Berikutnya ada stimulasi inspirasional, memberikan inspirasi ya. Mengembangkan rasa bangga pada anggota, menggunakan kata-kata yang membangkitkan moral, semangat juang kepada anggota, memberi contoh tentang apa yang diharapkan dalam kerja dan kerjasama, memberi dorongan pribadi kepada anggota untuk mengembangkan keyakinannya, membuat anggota merasa bangga pada tim dengan memberikan apresiasi terhadap kontribusi keberhasilannya. Jadi para anggota itu akan diberikan penghargaan sesuai dengan kontribusi yang dilakukannya. Menjadi contoh tentang keberanian mengambil resiko dan bersama dalam situasi yang mengundang resiko keselamatan, bersedia tetap bersama orang lain dalam situasi yang sulit. Nah, itu yang menjadi inspirasi bagi bawahannya, bahwa seorang leader itu harus tetap berada pada situasi walaupun situasinya agak sulit ya. Kemudian ada stimulasi intelektual, merangsang anggota untuk memikirkan kembali gagasan atau tindakan yang selama ini tidak pernah diragukan. Mendorong anggota untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dengan menggunakan perspektif baru, mengilhami anggota dengan cara-cara baru untuk melihat masalah yang dianggap membingungkan, membuat anggota meningkatkan kesediaannya untuk mengerjakan lebih baik daripada apa yang diharapkan, merangsang anggota meningkatkan motivasinya untuk berhasil. Nah, jadi di sini
stimulasi intelektualnya itu balik ke para anggotanya. Setelah mereka melihat sosok leader yang begitu bagus, mereka akan terangsang untuk meningkatkan motivasinya guna mencapai hasil yang diharapkan atau menjadi berhasil. Nah, berikutnya ada individual, memberi perhatian pribadi kepada anggotanya yang terabaikan, mengetahui apa yang diinginkan anggota dan membantu untuk mendapatkannya. Menyatakan apresiasi pada saat anggota menyelesaikan tugasnya dengan baik, merasa puas apabila anggota memenuhi standar kinerja yang telah disepakati dengan baik, memberikan pujian jika anggota melakukan pekerjaan yang baik, memperlakukan setiap anggota secara individual, membuat anggota merasa bisa mencapai tujuannya tanpa didampingi dirinya. Nah, itu individual atau perhatian individual dalam transformational leadership, ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah tayangan berkaitan sama transaksional dan transformasional. Teman-teman bisa melihatnya, saya akan jalankan. Nah, setelah Anda melihat tampilan yang saya tampilkan tadi atau klip yang saya tampilkan, Anda akan lebih memahami antara transaksional dan transformational leadership. Nah, itu materi kita saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mengambil untuk materi leadership. Kurang lebihnya mohon dimaklumin kalau ada kata-kata yang kurang jelas ataupun ada yang agak belibet-belibet, mohon dimaklumin aja. Boleh dibagikan ke teman-teman lain, mudah-mudahan akan menjadi pahala buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.